Banyak yang ngomong jalan dulu aja, kecemplung dulu aja. Nanti kalau udah kecemplung pasti survive, pasti bisnis jalan. Bukan setelah kecemplung lagi kelelep kan? Nah, banyaknya kelelep. Wah, siang Pak Helmi. Siang. Wah. Jadi kebalik. Iya ya. Oh, siapa yang punya rumah ya? Salah ya. Ya udahlah. Dari luar. Ya, tanggung. Oh, saya nyuruh nih. Oke. Panas ini enak ya. Ya, es teh deh, enak dulu es teh. Oke. Panas-panas segini sambil nunggu sore enaknya ngobrol-ngobrol apa nih, Pak? Ya, kalau kemarin kita bicara soal pengalaman kita masing-masing. Iya. Soal bisnis, menjalankan bisnis, perjalanan hidup lah ya. Ya, saya pikir juga podcast ini biar jadi cermin lah buat teman-teman ya, jadi inspirasi. Karena kalau kita ngomongnya udah wah dulu, sementara kondisinya juga berbeda kan, pasti nggak kena ya. Nah, karena itu sekarang kita mau ngomong yang lebih real lagi. Karena kemarin sempat ada pertanyaan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Banyak banget Pak. Wah, dan salah satu itu yang menarik tadi pas saya juga sebelum ini sempat pagi-pagi check-in itu yang menanyakan sebetulnya kalau mau berbisnis itu jalanin dulu langsung atau bikin planning dulu. Menarik. Ini. Saya banyak nemuin tuh, Pak. Banyak yang ngomong jalan dulu aja, kecemplung dulu aja. Nanti kalau udah kecemplung pasti survive, pasti bisnis jalan. Bukan setelah kecemplung lagi kelelep kan? Nah, banyaknya kelelep. Akhirnya tanpa tahu medan apa segala macam, ternyata di dalam banyak buaya, Pak. Iya. Ada pirana apa segala macam. Nggak bisa naik lagi ya. Nggak bisa naik lagi, akhirnya kelelep dan ya mungkin saya nggak tahu setelah itu dia mau coba lagi kemudian sukses yang keberapa, cuman saya pikir dengan banyaknya Trial and error ya. maksud saya gini, di era informasi ini harusnya kita bisa dapat pelajaran, nggak usah kita mengulang kesalahan orang lain. Saya sih berpikir gitu. Kenapa nggak belajar dari si A yang sudah kelelep, kecemplung terus mati, terus kita belajar aja gitu. Jadi apakah perlu sih kita tuh kayak asal nyemplung aja, terus habis itu kelelep dan coba lagi, atau memang kita planning aja gitu? Ya. Memang ada hal yang perlu kita pikirkan juga ya. Jadi trial and error seperti tadi itu akan makan waktu, akan makan biaya, tenaga. Beberapa orang punya mental yang kuat, sehingga mereka ya bukan punya mental kuat, sebetulnya sih mindsetnya tepat ya, sehingga ketika menghadapi masalah kayak gitu mereka pikir ini adalah ibaratnya kayak kita fitness tuh memperkuat otot mental kita lah ya, menambah referensi, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi beberapa justru down, sehingga kalau berdasarkan pengalaman, persentase orang yang mencoba kemudian gagal itu lebih banyak, dan mereka akhirnya banyak yang berhenti di tengah jalan. Malah tadinya pengen bisnis malah nggak jadi. Betul. Akhirnya trauma malah. Yang parah setelah trauma bukan cuma trauma sendiri, cerita-cerita nularin trauma, menularkan ke orang lain. Nggak usah bisnis lah, bisnis tuh gini, lebih baik kerja aja, lebih enak, lebih safety. Jadi PNS, dapat apa? Pensiun. Padahal ya kalau saya lihat nih, PNS itu hal yang berbeda memang. Tapi kalau kita berbicara soal orang kerja, kemudian mereka bilang lebih aman kerja dan lain sebagainya. Zaman sekarang nggak gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Coba perhatikan ya, kita searching, googling ya, kita lihat berapa banyak sih orang yang di PHK. Dan bukan cuma kecil loh, PHK massal. Dan itu bukan perusahaan-perusahaan kecil. Betul. Perusahaan ini tutup, pindah ke digital. Perusahaan ini tutup, pindah lokasi. Perusahaan ini tutup di Indonesia. Karena dari pindah ke luar negeri. Iya, di luarnya nggak support lagi gitu ya, untuk pembuahannya. Jadi sebenarnya nggak aman juga sih. Kalau kita bicara aman ya nggak aman, tetap nggak aman. Belum kalau kita berhentinya sih perusahaan itu tutup. Gitu, kita berhentikan. Betul. Itu ketika usia kita tuh udah pertengahan.
Nah, di itu, atas 27 tahun. Betul. Itu juga sih yang jadi pertimbangan saya waktu saya sudah berhenti bekerja. Nggak akan bisa masuk lagi ke dunia kerja karena gimana? Sudah lewat, kecuali level manajemennya sudah tinggi, manajer ke atas ya mungkin masih dicari-cari ya. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma pekerja biasa ya setelah 27 selesai. Dan itu pun kalau untuk manajer pun kan kita harus nunggu ya. Betul. Nunggu ada bidang usaha yang baru, sedikit departemen baru. Ya, kalau enggak doanya menjadi tidak tepat. Kenapa doanya tidak tepat? Karena kita berdoa aja gini, mudah-mudahan si manajer ini dipecat, sakit, mengundurkan diri. Karena kalau orang ini masih bercokol ya kita nggak bisa naik-naik ke atas. Betul. Jadi maksudnya bekerja pun bukan pilihan yang mudah, bukan yang mudah. Nah tapi Pak ada satu paradigma lagi, kalau kita berencana itu tuh cenderung mentok di rencana, nggak jadi gitu. Nah ini pemahaman rencana itu yang kurang tepat. Jadi kadang-kadang kita tuh seakan-akan bias antara kita berbicara ini adalah rencana atau wacana. Oke, beda ya. Nanti kita bikin gini ya, nanti kita seperti ini ya dan sebagainya. Itu wacana. Betul. Wacana. Kenapa tidak ada ukuran yang jelas? Nggak, malah kadang-kadang tuh saya lihat orang tuh menganalogikannya terlalu simpel gitu. Contohnya misalnya kalau rencana nggak jadi-jadi, kita udah rencanain mau liburan kemana. Kalau direncanain malah nggak jadi-jadi. Tapi kalau misalnya spontan, tiba-tiba jadi, kan itu sesuatu hal yang berbeda antara mau pergi liburan sama merencanakan kehidupan ke depan dengan berbisnis atau berusaha atau bekerja gitu kan. Apapun dalam hidup sebetulnya butuh rencana, termasuk liburan. Nah, pertanyaannya kan sederhana gini, kenapa kita balik ke belakang, gali ke belakang. Jadi kalau misalnya kita merencanakan liburan, terus sampai rencana liburan ini batal, loh harusnya bukan bicara, kalau gitu nggak usah liburan lagi dong. Iya betul. Kan nggak gitu. Tapi kalau itu nggak usah merencanakan lagi. Tapi kita cari tahu justru apa sih yang penyebabnya. Betul. Kalau penyebab itu tidak diketahui, tidak dipelajari, ya kita nggak bisa apa-apa, bolak-balik terus di kondisi yang sama jadinya. Jadi bolak-balik ya nanti ngerencanain batal lagi. Betul. Karena rencananya tadi kurang tepat, nggak di solving. Yang masalahnya di perencanaan yang cuman sekedar wacana, dikambing hitamkan untuk semua plan itu nggak bagus gitu. Betul. Yang kedua kemungkinannya perencanaannya yang kurang tepat. Jadi apa yang ada di dalam plannya? Perencanaannya tidak kontekstual, kurang mengakomodir kondisi yang terjadi, risiko yang mungkin muncul, tidak diperhitungkan, asal atau menetapkan target yang terlalu tinggi, terlalu ideal, betul. Ya, tapi tidak realistis akibatnya. Ya, contoh misalnya kita mau merencanakan sebuah bisnis, kita langsung merencanakan 25 tahun yang akan datang. Fine. Kalau perusahaan itu sudah punya pattern arah yang jelas. Tapi kalau belum punya, kita aja belum jelas jalan atau enggak bisnisnya, tiba-tiba udah bikin 25 tahun. Iya. Tiba-tiba misalnya terjadilah dalam belum 1 tahun market berubah atau nggak suka dengan produk kita nggak cocok dengan market yang kita punya, banting setir. Bikin lagi. Akhirnya waktu habis untuk pembuatan perencanaan yang tidak efektif. Nah itu tadi berarti plan yang tidak bagus ya. Jadi plan itu harus kontekstual. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi simpulin antara plan dulu atau jalan dulu, sebenarnya bukan dua-duanya ya Pak? Iya, bukan pilihan. Ya. Bukan memilih. Dua-duanya harus berjalan. Apa yang harusnya yang benar? Oke. Jadi pertama itu yang perlu kita buat plan awal dulu. Jadi plan itu sendiri ada tahapannya. Plan yang mana nih? Apakah plan untuk pengembangan, plan untuk misalnya sustainable, atau plan untuk memulai? Jadi mungkin yang saya tangkap itu orang tuh udah mikirnya gimana sustainable, udah merencanakan itu, padahal seharusnya dia harus memulai dari awal dari plan. Plan untuk bisnis aja, membuka bisnis aja, dan itu simple dan ibaratnya praktikal gitu ya. Tadi practical plan gitu ya. Jadi kita sendiri bahkan belum tahu kan bisnis yang pasti jalan yang mana.
Iya, betul. Karena kalau kita bilang, oh bisnis ini bagus nih, lagi banyak peminatnya nih, iya entar dulu, si itu berhasil nih, iya entar dulu, kan marketnya dia, market Anda juga bukan? Betul. Kalau marketnya dia, market Belum kita tentu. juga, berarti kita rebutan dong. Berarti kalaupun pasar yang sama, dibagi 2 dong. Bisa nggak nanti mencapai seperti yang pernah dicapai dia? Market Belum share-nya tentu. Iya, kebagi. Sebelumnya dia sendirian karena dia pemula. Begitu banyak follower yang ngikutin kayak gitu, ya kebagi-bagi. Makanya banyak sekali bisnis yang katanya ini tren bisnis tahun ini, begitu yang lain ngikut, wah kok hasilnya tidak sama. Ya iya, dia pemula. Contohnya itu yang kemarin yang lagi itu tuh bisnis es krim. Es krim, betul. Itu kan begitu market share-nya kebagi kecil, banyak yang mulai tutup. banyak yang buka gitu ya. Betul. Sampai ada jargon ruko kosong jadi es krim. Jadi saya kebayang ini yang belinya siapa gitu. Iya. Sekarang kan kebagi-bagi marketnya. Nah itu jadi perlu kita pertimbangkan. Dalam bisnis sangat perlu dipertimbangkan apakah bisnis ini untuk produk ini, contohnya misalnya baik jasa ataupun benda ya. Kalau kita bilang produk itu bisa barang atau jasa. Itu ada marketnya nggak? Itu dulu di awal. Kedua, apakah marketnya masih punya space yang cukup besar untuk berkembang? Red Ocean, Blue Ocean, gitu ya. Itu juga ada konsekuensinya. Kalau Red Ocean kebagi-bagi, kalau Blue Ocean itu kita habis-habisan harus kuat di modal awal. Betul. Mau bakar duit berapa gede? Harus edukasi soalnya. Jadi memang yang mana sih kalau gitu? Kita ambil ceruk pasar. Makanya nanti kalau lebih dalam ya di dalam kelas-kelas yang kita adakan biasanya mulai dari awal tuh bagaimana memilih segmentasi pasar. Sebelum lanjut nih Pak, kan Bapak udah ngomong kelas nih. Okay. Saya jadi penasaran kan, maksudnya kelas apa itu? Ya, jadi sebetulnya biasanya kita bikin kelas-kelas pendampingan ya untuk bisnis. Dari mulai ada kelas yang namanya Your First Business. Your First Business ini adalah kelas khusus untuk pemula-pemula yang ingin berbisnis. Jadi, apa sih yang perlu diketahui atau dikuasai di sini? Yang pertama-tama yang harus dikuasai adalah mentalitas pebisnis. Oke. Ya, jadi belum ke ilmu bisnisnya, baru mentalnya dulu. Ya, mentalitas. Mental tuh apa ya? Ada orang mentalnya berdagang, ya ini bukan profesi. Ya, ada mental pebisnis, ada mental pegawai. Kita perlu pahami saya di mana nih. Sehingga saya perlu upgrade seperti apa. Ya. Kemudian ada mindset pebisnis. Mindset pebisnis. Bagaimana kita melihat sebuah bisnis? Apakah kita hanya ingin punya bisnis atau income-nya? Sehingga kita bisa ngelihat nih sumber income bukan nih bisnis ini bisa menghasilkan income nggak nih? Ya, revenue-nya seperti apa? Sumber revenue-nya seperti apa dan seterusnya. Orang-orang yang cuman pengen, wah saya mah punya bisnis terus bangga sama saya punya karena bisnis. berpikir gini, wah si ini buka bisnis sih, kasarnya gampang lah, buka warung lah, punya warung enak ya, nongkrong-nongkrong aja dapat ya. Iya, kebetulan apa? Ya dia dikenal oleh warga di situ, trafiknya bagus. Begitu kita bikin bisa jadi berbeda. Ya betul. Jadi asal saya punya bisnis juga. Nah ada juga yang hanya untuk kebanggaan. Saya punya bisnis. Ada juga yang berpikir ya kalau punya yang penting bisnis itu adalah fasilitas. Sehingga banyak nih orang yang terjebak begitu awal bisnis langsung beli ruko, beli apa. Padahal marketnya aja belum jelas. Betul. Saya itu yang sering-sering kejeblok tuh di situ tuh. Iya betul. Ya, modal habis, bisnis tidak jalan. Modal habis, income belum ada. Betul. Nggak muter, kekunci, selesai bisnis. Tuh. Ada yang terjebak di produk. Ya. Produk bagus nih, wah stok banyak ya. Setelah itu pas mau dijual bingung, jual kemana lagi gitu. Ya, itu banyak banget Pak. Benar-benar saya kan klien-klien saya tuh kadang-kadang begitu ketemu, ini produk terbaik, ini produk saya bingung ya. Emang kan terbaik kan menurut Bapak, menurut Ibu. Marketnya bilang apa gitu kan? Sebenarnya kan market yang paling penting. Betul. Sebelum kita buat produk malahan, kita harus menguasai dulu si market ini arahnya mau kemana. Baru kita ciptakan untuk menjawab kebutuhan market dari segmen. Harusnya seperti itu. Iya. Ya, tapi memang itu paradigma menurut saya gini. Saya melihat baby boomer. Jadi ini sekali lagi bukan buat generalisasi, tapi sebagian sampel yang saya punya adalah baby boomer rata-rata berpikir menciptakan produk, bukan ngeriset market.
gitu. Jadi kebanyakan kalau saya dapat kliennya udah baby boomer, terus dia bilang ini produk terbaik dan ini seperti itu. Gitu. Nah, ya mungkin ini juga bisa, siapa tahu ini bisa membuka wawasan. Sebenarnya untuk saat ini tuh market research itu yang paling bisa dibilang sebelum kita mulai bisnis harusnya dilakukan itu dulu. Dan satu lagi Pak poinnya, dan market research sekarang tuh sangat-sangat mudah dan murah. Nah ini tips dari saya nih sebelum lanjut nanti pembahasan. Mantap. Kenapa? Karena saya main di sosmed, itu kita bikin polling Pak. Itu sangat gratis dan pollingnya akurat gitu. Oke. Jadi waktu kita cuma harus mahal-mahal kayak zaman dulu yang zaman dulu tuh harus hire konsultan, research orang di mall bawa-bawa. Ya benar. Itu tuh mahal sekali kan Pak. Itu sekarang tuh market research tuh sangat murah, dan kenapa nggak dilakukan itu dulu gitu? Nah sekarang saya bertanya kenapa sih nggak begitu aja? Kan gratis, ya kan? Kalaupun kita perlu ads paling 100.000, 200.000 udah dapat data yang ya saya nggak bisa bilang valid, tapi cukup mewakili marketnya lah. Samplingnya. Ya samplingnya tuh cukup oke lah gitu untuk kita walaupun tidak wawancara langsung ya Pak. Ya itulah tips. Nanti bisa di kelas-kelas itu akan dibahas. Siap, dicatat ya, dicari. Kepoin kali itu IG-nya, jangan sampai kelewat ya. Oke, ya memang itu kondisi-kondisi yang terjadi. Betul, nggak mau ya. Jadi dengan era teknologi yang ada, perkembangan bisnis yang terjadi saat ini, ya seperti pembicaraan kita sebelumnya, kita bicara perlu update. Ya. Jadi belum tentu cara yang lama itu sakti gitu ya istilahnya. Mungkin cara yang lama itu sakti pada masanya. Pada masanya dan pada konteks. Iya betul. Untuk saat ini belum tentu bisa kita terapkan plok-ketiplok gitulah. Ya. Makanya sebetulnya prinsipnya tidak ada satu metode pun yang tepat untuk semua kondisi. Oke. Itu sebabnya kita harus ikut kelas untuk mengupdate. Jadi temanya hari ini kelas. Untuk mengupdate terus informasi, mengupdate terus pengetahuan kita. Betul. Even seorang yang sangat menguasai keilmuan di zaman dulu kan sekarang ada perkembangan-perkembangan itu aja. Nah ini contoh aja, saya contohin nih. Istilah FOMO. FOMO. Itu tidak muncul di zaman dulu. Betul. Ya itu customer behavior ya. Nah sekarang berubah lagi, customer as service. Iya. Jadi dia bukan cuma customer itu bukan membeli sekarang, tapi mereka mencari untuk menggunakan. Dulu mungkin orang-orang beli motor, beli mobil, kendaraan. Sekarang mulai bergeser nih. Mereka menyewa. Menyewa dengan apa ya? Online itu kan sewa sebenarnya satu trip. Karena ya kegunaan sekarang. Semua menggunakan kegunaan. Dulu beli pembelajaran, beli. Sekarang sewa. Udah gitu. Jadi banyak hal yang berubah. Ini namanya customer behavior yang perlu kita pelajari juga. Jadi market kita pun berubah. Karena market berubah, kompetitor pun muncul, maka sangat perlu kita pun melakukan updating terkait hal ini. Nah, metode lama kadang kurang tepat lagi digunakan di masa yang ada sekarang. Makanya semua perlu terus update. Betul. Dan karena itu poin pertamanya bukan masalah produk. Produk itu alat pemenuhan kebutuhan. Alat konversi ke dalam income. Tetapi yang terpenting adalah menilai dulu. Karena basic saat ini kalau kita bilang standar mutu kualitas terbaik itu bukan standarnya kita lagi. Tapi standarnya dari market. Atau customer. Jadi customer yang akan menentukan. Ya sekarang kita contoh gampangnya. Ketika kita berjualan online, apa yang menyebabkan terjadinya retensi? Review bintangnya. Ketika bintangnya full, reviewnya bagus, itulah yang akan menimbulkan retensi, loyalitas gitu. Jadi ya itu contoh paling sederhana di mana customer review itu berperan sangat luar biasa ketika kita sedang menjual satu produk gitu ya. Nah, tapi ada smarter. R-nya itu ada evaluasi dan revisi. Termasuk tadi kalau yang pernah ditipu atau ya dari situ kan belajar sesuatu yang orang lain nggak mungkin akan jatuh di lubang itu, tapi sehingga eksekusinya bisa tidak terlalu lama
dan bisnisnya bisa langsung jalan. Betul. Gitu.